saya yakin kalian semua sehat dan tetap semangat. Masih berbicara tentang tema indahnya berpuisi, pada kali ini saya akan membahas tentang sinonim dan gaya bahasa atau majas, dan bagaimana peran keduanya untuk memperindah tampilan sebuah puisi. Kita ikuti saja. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Menulis puisi berarti menciptakan, mengekspresikan seluruh ide atau gagasan dan pikiran dengan menggunakan pilihan kata yang tepat, sehingga menimbulkan kesan indah untuk dibaca dan dimaknai. Berkaitan dengan bahasa dalam puisi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menimbulkan efek indah dan membangkitkan emosi pembaca, yaitu 1. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang dipilih dengan cermat dan teliti untuk membuat puisi lebih menarik dan menambah kesan keindahan serta hidup. Diksi bisa berupa sinonim. Yang kedua, daya bayang. Daya bayang adalah kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan isi yang terdapat dalam puisi. Untuk mewujudkannya, kita menggunakan kata-kata yang mengandung pencitraan. Yang ketiga, gaya bahasa atau figura bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penyair mengungkapkan gagasannya agar dapat membangkitkan rasa dan interpretasi atau penafsiran pembaca menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, penyair umumnya menggunakan majas. Berikut ini kita akan bahas tentang sinonim dan majas atau gaya bahasa dalam berpuisi. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan arti kata. Sinonim adalah 2 kata atau lebih yang bentuknya berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama atau hampir sama. Dalam menulis puisi, sinonim sangat diperlukan. Hal itu berguna untuk menambah kesan keindahan dalam kata. Dengan melihat kata bersinonim juga membuat puisi bisa menjadi lebih mudah. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Rindu Ibu. Aku rindu kepadamu, Ibu. Selama 3 minggu aku tak pulang. Kerinduanku pun terbawa mimpi. Bertemu denganmu, ibuku terkasih. Waktu malam kadang aku menangis, merasakan rindu yang tak pernah habis. Puisi tersebut sudah bagus. Tetapi untuk lebih menimbulkan rasa dan keindahan, maka beberapa kata bisa diganti dengan sinonimnya. Yaitu, ibu bisa diganti dengan sinonimnya, yaitu kata bunda. Minggu bersinonim dengan kata pekan. Tak pulang bersinonim dengan kata tak bertandang. Terbawa mimpi bersinonim dengan kata menjelma jadi mimpi. Waktu bersinonim dengan kata kala. Habis bersinonim dengan kata kikis. Contoh kata bersinonim lainnya yang dapat dipakai dalam menulis puisi, misalnya matahari dengan mentari, angin dengan bayu, pohon kelapa dengan nyiur, matahari terbit dari ufuk timur dengan mentari bangun dari peraduannya. Angin bertiup membuat rambutku berkibar, dengan sang bayu membelai lembut rambutku. Suara angin dengan desau sang bayu berbisik merdu di telingaku. Bohong dengan dusta, bunga dengan puspa atau kembang, haus dengan dahaga. Bagian yang kedua adalah majas atau gaya bahasa. Pengertian majas. Gaya bahasa sering digunakan pada suatu karya sastra seperti novel, cerpen, dan lain-lain. Karya sastra yang menggunakan gaya bahasa akan lebih bermakna dan menarik para pembaca untuk menikmati setiap kata-kata yang ada di dalamnya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Adapun tujuan dari majas adalah
untuk menyampaikan kesan tertentu dengan makna kias atau konotatif. Kemudian, untuk membuat pembaca bisa merasakan efek emosional tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh penulisnya. Dan yang berikut, membuat karya tulisan lebih hidup, bervariasi, dan tidak membosankan pembaca. Jenis-jenis majas. Majas dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Perhatikan bagan berikut ini. Majas perbandingan terdiri dari majas personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, eufemisme, metonimia, simile, alegori, sinekdok, dan simbolik. Sedangkan majas pertentangan terdiri dari litotes, paradoks, antitesis, dan kontradiksio. Majas sindiran meliputi ironi, sinisme, dan sarkasme. Sedangkan majas penegasan terdiri dari pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Majas perbandingan. Majas perbandingan meliputi majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya, yakni melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Macam majas perbandingan. Yang pertama, personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah mampu bersikap dan bertindak, berbuat sesuatu seperti manusia, atau mengorangkan yang bukan manusia. Contoh, pasir berbisik memintaku terus berjalan, tinggalkan jejak di hamparannya yang luas. Pasir dianggap dapat berbisik seperti manusia. Contoh lainnya, pensil itu menari-nari di atas kertas, coba mengurai anganku. Dingin malam mencoba mengurungku, membunuh rinduku padamu. Lautan biru itu seolah menatapku dalam hening. Derai hujan tak mampu menahanku mengejar mimpi. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang didasarkan pada persamaan atau perbandingan. Contoh, Lili adalah anak emas di keluarga besar Pak Badar. Anak emas adalah ungkapan bagi orang yang dianggap kesayangan. Contoh lain, bunga desa Telagasari coba taklukkan ibu kota. Bunga desa artinya gadis tercantik di desa. Raja siang coba tenggelamkan bumi dalam amarahnya. Raja siang sama dengan matahari. Engkau jantung hatiku, kesayanganku. Jantung hatiku artinya sangat penting. Sang tulang punggung coba berlari mengejar asa demi sang buah hati. Yang ketiga, majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda tetapi dianggap sama, yang dilakukan dengan menggunakan kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Contoh, pendiriannya memang seperti air di daun talas. Dia tak lagi bisa kutemui, bagaikan hilang di telan bumi. Layaknya tiada gading yang tak retak, begitu juga diriku. Bak roda hidup enggan bergilir, malamku seperti tak berujung. Memberinya cinta seperti menabur garam di lautan. Yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal.
Contoh, kakek itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. Bekerja banting tulang siang malam menunjukkan kesan berlebihan dari tindakan bekerja keras. Contoh, majas hiperbola yang lain, tatapan matanya yang teduh menyeruak dalam jantungku hingga ke sudutnya. Ku coba habiskan malam ini dalam satu kerjapan mataku. Lolongannya yang memilukan memecah kesunyian malam ini. Keriput tulang pipi yang membungkus wajahnya telah bercerita tentang hidupnya. Yang kelima, majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas dengan gaya bahasa yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kurang etis dengan padanan kata yang lebih halus dan bermakna sepadan. Perusahaan XYZ mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota pekerjaan khusus bagi kaum difabel. Kata difabel menggantikan frasa yang dianggap kurang baik, yakni orang cacat. Contoh lain, dia sang tunadaksa, coba cari keadilan pada sang penguasa, atau sekedar cerita tentang mimpi indah para sahabatnya, para tunawisma dan tuna karya. Yang keenam, majas metonimia. Majas metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan kata untuk menyatakan hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat dari kata yang sebenarnya ingin diungkapkan. Contoh, suara Senayan, suara rakyat, suara negeriku. Senayan maksudnya DPR RI. Contoh lain, malam semakin jauh, bayangan negeri Paman Sam makin menggoda. Mengajak tekadku menajamkan pena, lambungkan merah putih ke angkasa raya, sunggingkan senyum Ibu Pertiwi. Negeri Paman Sam adalah Amerika, pena adalah pengetahuan, dan merah putih adalah bendera Indonesia. Yang ketujuh, majas simile. Majas simile ini bisa dikatakan menyerupai majas asosiasi yang menggunakan kata hubung berupa bak, bagaikan, atau seperti. Hanya bedanya, pada majas simile ini tidak membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan dengan kegiatan menggunakan ungkapan yang maknanya serupa. Contoh, setelah kehilangan kakaknya, Dito bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kata bagaikan anak ayam kehilangan induknya menunjukkan adanya kegiatan yang selalu dalam kebingungan tanpa arah dan tujuan. Contoh lain, sering-seringlah bergaul agar tidak kurang wawasan seperti kura-kura dalam tempurung. Dia selalu saja patuh pada ketua geng itu seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Lili memang sudah terkenal sebagai pemalas, seperti beruang di musim dingin. Yang kedelapan, majas alegori. Alegori adalah menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Alegori majas perbandingan yang bertautan satu dan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Contoh, suami sebagai nakoda, istri sebagai jurumudi. Alegori biasanya berbentuk cerita yang penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral. Contoh, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing, yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Contoh lain, jika sudah sampai pada dermaga kehidupan, pada anaklah kita akan berlabuh. Ani sedang mencari pelabuhan cintanya, dan pada Adilah ia berlabuh. Dalam pertarungan mencari jati diri kita sendirilah petarungnya dan orang tua adalah pelatihnya. 9. Majas sinekdok.
Gaya bahasa sinekdok ini menunjukkan adanya perwakilan dalam mengungkapkan sesuatu. Agar lebih jelas, kita bisa melihat pada pembagian majas sinekdok ini. Majas ini masih terbagi lagi dalam dua macam, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pars pro toto atau bagian sebagian mewakili total adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur dengan maksud mewakili keseluruhan benda. Sedangkan sinekdok totem pro parte, total mewakili part atau sebagian, adalah kebalikannya, yaitu berupa gaya bahasa yang menunjukkan keseluruhan bagian yang mewakili hanya pada sebagian benda atau situasi saja. Contoh, pars pro toto. Selama seminggu ini, Rian belum juga menampakkan batang hidungnya. Maksudnya, batang hidung adalah hanya sebagian dari Rian, padahal yang dimaksud adalah Rian seluruhnya. Contoh totem pro parte, Indonesia telah berhasil mendapatkan 11 medali emas Asian Games tahun ini. Indonesia adalah seluruhnya, padahal yang dimaksud mendapat medali hanya beberapa orang yang mewakili Indonesia. Yang ke-10, majas simbolik. Majas simbolik menggunakan gaya bahasa yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lain dalam bentuk ungkapan. Benda, binatang, atau tumbuhan dilukiskan sebagai simbol atau lambang. Contoh, Rian sangat berani seperti raja hutan. Dina disebut-sebut sebagai kembang desa yang dikagumi semua pria. Lisa seperti ratu lebah yang dipuja oleh banyak orang. Dian yang masih menyendiri hingga sekarang memang layak dianggap bunga teratai, indah tetapi susah dijangkau. Remaja hebat Indonesia, selanjutnya kita sampai pada jenis yang kedua, yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksudkan sesungguhnya. Jenis majas pertentangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis, meliputi 1. Majas litotes. Majas litotes adalah majas yang berkebalikan dengan majas hiperbola, tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Contoh, jika ada waktu, sudilah kiranya mampir ke gubuk kami. Gubuk yang dimaksudkan adalah rumah, sekalipun sebetulnya bukan berbentuk gubuk melainkan rumah yang sudah memiliki bangunan kokoh. Contoh lain majas litotes, apalah daya kami hanya bisa menyediakan pondok sederhana ini untuk kalian. Silahkan dinikmati makanan seadanya ini. Ini uang tanda terima kasih sekedar untuk mengganti ongkos pulsa. Ya, baru mobil butut ini yang bisa kami beli. Semoga kalian bisa nyaman dengan alas sederhana ini. Yang kedua, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Contoh, aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini. Sepi dan ramai adalah sesuatu yang bertentangan. Contoh majas paradok yang lain, dia merasa lapar padahal tinggal di pusat kuliner. Dia tersenyum meskipun hatinya sedih karena ditinggal sang kekasih. Ani tetap saja menangis ketika orang-orang di sekitarnya tertawa. Lia merasa malas di tengah kobaran semangat para relawan. Didi merasa bising di ruang kosong yang sepi ini. Yang ketiga, antitesis. Majas antitesis adalah majas yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Baik buruk semua ada balasan yang setimpal. Kata baik dan buruk adalah dua makna yang bertentangan dan saling disandingkan.
Contoh majas antitesis yang lain, besar kecilku ini tetap enak rasanya. Tinggi rendah martabat kita tergantung pada tingkah laku kita. Orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Sangat penting untuk menilai orang berdasarkan benar salah perbuatan mereka. Cinta atau benci itu adalah hak kita untuk mengatur perasaan kita sendiri. Yang keempat, majas kontradiksi interminis adalah gaya bahasa dengan ungkapan menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya dan biasanya diikuti konjungsi seperti kata kecuali atau hanya saja. Contoh majas kontradiksi interminis, kota-kota besar ini semakin mewah, kecuali kota-kota pinggiran yang semakin tersisih. Pesta ini sangat meriah, hanya saja di sudut kolam itu terlihat sepi. Burung-burung di sini sangat cantik, kecuali burung kecil yang sedang terluka itu terlihat buruk. Semua yang melihatnya pasti terpesona, kecuali gadis berbaju merah di panggung itu. Jenis yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah kelompok majas yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi tertentu. Jenis majas sindiran terbagi dalam 3 subjenis, meliputi 1. Majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Jadi, seperti memuji di awal, tetapi menunjukkan maksud sebenarnya, yakni menyindir, di akhir kalimat. Contoh majas ironi, bersih sekali tempat ini sampai-sampai bisa jadi sarang tikus. Wangi sekali bajumu, sampai banyak lalat yang mengerubuti. Pandai sekali kamu, matematika bisa mendapatkan nilai 0 besar. Rajin sekali adikmu ini, matahari sudah di tengah kepala, baru bangun. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme ini menggunakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung pada hal yang disindir. Sinisme tidak menggunakan ungkapan untuk memperhalus seperti ironi, tetapi sindiran juga tidak disampaikan secara kasar. Contoh majas sinisme, tubuhnya tinggal tulang diliputi debu, tak nampak senyum manismu. Kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Kurus sekali kamu seperti orang yang sudah tidak makan setahun. Kamu memang sangat malas, tidak pernah mau membersihkan rumah. Yang ketiga, majas sarkasme. Majas ini menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, sehingga cenderung seperti hujatan. Penyair yang berani menggunakan kata-kata bermajas sarkasme, contohnya Chairil Anwar dalam puisinya Aku. Contoh majas sarkasme, tertatih si buruk rupa menyusuri tepian kali, berteman sepi dan pilu, tubuh penuh borok dan nanah, bau amis menyelimutinya, tak satu pun makhluk menoleh padanya. Generasi hebat Indonesia, kita sampai pada jenis yang keempat, yaitu majas penegasan. Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada para pembaca atau pendengarnya agar menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkan. Majas penegasan dapat dibagi ke dalam 7 subjenis yang meliputi 1. Majas pleonasme. Majas ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama sehingga terkesan tidak efektif. Tetapi hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Contoh, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Maju pasti ke depan. Perhatikan contoh penggalan puisi berikut. Riang gembira para bocah dusun.
berebut aneka buah-buahan, jatuh ke bawah dari truk petani dermawan. Contoh lain, silakan angkat tangan ke atas bagi yang setuju. Bagi yang merasa mampu mengerjakan soal ini boleh maju ke depan. Kita harus selalu mengingat sejarah di masa lalu. Kita tidak boleh mundur ke belakang meninggalkan dia sendirian. Bagi yang merasa sudah lengkap berkasnya, silakan masuk ke dalam. Yang kedua, majas repetisi. Gaya bahasa repetisi dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat. Contoh penggalan puisi berikut. Dia yang menarikku dari keputusasaan. Dia yang menuntunku temukan arti hidup. Dia yang menemaniku mengejar mimpi masa depan. Dia yang sama saat ini mengacungkan pistolnya tepat ke keningku. Yang ketiga, majas retorika. Majas retorika dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Contoh majas retorika. Kapan aku pernah memintamu untuk membohongiku? Siapa yang rela jika harus kehilangan orang yang dikasihinya? Kapan aku memintamu untuk iri kepadaku? Siapa yang tidak ingin hidup makmur dan sejahtera? Siapa yang tidak ingin memiliki orang tua yang sukses? Yang keempat, majas klimaks. Majas ini mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang rendah ke tinggi. Contoh majas klimaks, aku melihat lautan manusia membanjiri lapangan itu. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga orang tua, riuh gegap gempita, kala sang proklamator pekikkan semangat merdeka. Yang kelima, majas anti klimaks. Gaya bahasa ini berkebalikan dengan klimaks, yakni gaya bahasa yang menegaskan sesuatu dengan mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Contoh majas anti klimaks, hari itu semua tak lagi berani bersuara meski hanya satu kata. Para konglomerat, pengusaha, karyawan hingga buruh, mereka tenggelam dalam duka yang dalam. Tsunami hancurkan asa dan mimpi. Yang keenam, majas paralelisme. Gaya bahasa paralelisme biasanya terdapat dalam puisi yang dilakukan dengan mengulang-ulang sebuah kata di dalam berbagai definisi berbeda. Jika pengulangan dilakukan di awal, maka disebut sebagai anafora. Namun jika kata yang diulang pada bagian akhir kalimat, maka disebut epifora. Contoh majas paralelisme. Contoh anafora, cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu memaafkan. Contoh epifora, perempuan yang penuh kasih itu ibuku, wanita yang paling kuat itu ibuku. Yang ketujuh, majas tautologi. Majas ini menggunakan kata-kata yang memiliki sinonim untuk menegaskan kondisi atau ujaran tertentu. Contoh, hidup akan terasa aman, damai, dan tentram apabila kita semua bisa saling menghormati. Dia adalah gadis yang penuh dengan kasih, sayang, dan cinta. Suasana di pesta ini sangat ramai, meriah, gegap gempita. Malam ini terasa begitu sepi, sunyi, senyap, berjalan sangat lambat. Demikian tadi materi kita tentang sinonim dan juga gaya bahasa atau majas. Saya yakin kalian semua sudah punya gambaran dan bersiap-siap ingin untuk menulis puisi. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu hormat kepada orang tua.